Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo para pejuang UTBK 2021. Kakak pada kesempatan kali ini mau bahas plus minusnya UTBK 2021. Nah, kemarin kan LTMPT baru saja mengeluarkan informasi terbaru di mana LTMPT mengatakan atau mengeluarkan statement di mana TKA akan diujikan lagi tahun ini. TKA itu tes kemampuan akademik. Nah, kalau untuk IPS itu kan ada ekonomi, sejarah, geografi, dan juga sosiologi. Nah, kalau tahun 2020 kemarin TKA dihilangkan karena mempertimbangkan lamanya waktu pelaksanaan ujian di masa pandemi. Namun sekarang LTMPT sudah resmi lagi mengatakan kalau TKA akan diujikan. Cuma kita nggak bisa ya memegang kata-kata ini sampai pelaksanaan ujian UTBK-nya. Kenapa? Karena pada tahun 2020 kemarin TKA itu hilang 1 bulan menjelang pelaksanaan ujian, di mana pada tahun 2020 yang diujikan itu hanya TPS saja atau tes kemampuan skolastik atau tes potensi skolastik. Nah, di sini kenapa TKA kembali muncul itu kan alasannya menurut pihak LTMPT karena para rektor-rektor perguruan tinggi menganggap kalau tes potensi skolastik atau TPS itu tidak cukup untuk mengukur kemampuan seorang anak untuk cocok atau tidaknya mengambil jurusan di universitas. Misalnya nih, untuk fisika mereka kesulitan mengukur cocok atau tidaknya seorang anak mengambil jurusan fisika dengan tes TPS. Nah, jadi perlu memang TKA bidang fisika. Nah, jadi makanya pihak LTMPT dan berdasarkan juga masukan seluruh rektor kampus se-Indonesia memutuskan memasukkan lagi TKA. Nah, di sini ada lagi nih informasi terbaru yang muncul pada tahun ini di mana STAN itu membutuhkan nilai UTBK untuk seleksinya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu murni seleksinya berdasarkan dari pihak STAN sendiri, kalau sekarang STAN itu dia mengambil hasil UTBK sebagai pertimbangan. Jadi kemungkinan untuk anak IPA yang berniat mengambil STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, mau tidak mau dia harus memiliki nilai UTBK. Jadi kalau anak IPA harus punya nilai UTBK, tentunya mereka akan linjur. Nah, di sini ada plus minusnya kalau anak IPA itu linjur. Plusnya itu kalau plusnya itu mereka cuma ngambil kebanyakan mereka akan mengambil UTBK linjur soshum itu untuk mendapatkan sertifikat. Minusnya itu akan merugikan bagi anak IPS. Kenapa merugikan? Karena bisa jadi para anak IPA yang linjur itu seandainya mereka lulus, mereka tidak akan mengambil jurusan akuntansi tersebut. Tentunya untuk STAN mapel bidang TKA yang dipertimbangkan oleh pihak STAN adalah mapel ekonomi. Nah, otomatis jurusan yang diambil adalah akuntansi. Jadi seandainya mereka lulus dan mereka hanya butuh nilai TKA untuk ikut seleksi STAN, jadi mereka tidak akan ambil. Ketika mereka tidak akan ambil, anak IPS yang benar-benar menginginkan nilai jurusan akuntansi tentunya yang sebenarnya bisa lulus jadi tidak lulus dan harus ikut ujian mandiri. Nah, jadi itu plus minusnya ketika nilai UTBK bisa dipertimbangkan oleh pihak STAN. Lalu yang kedua, matematika dihilangkan untuk bidang soshum. Nah, ada plus minusnya juga. Plusnya itu mungkin beban anak IPS itu hanya terfokus kepada PK atau penalaran kuantitatif, di mana materinya mungkin agak selevel lebih mudah daripada matematika soshum. Tapi di sini seharusnya menjadi peluang bagi anak soshum untuk mencuri poin di bidang TKA, tes kemampuan akademik. Karena matematika sudah dihilangkan, seharusnya anak soshum punya nilai yang
bagus dan juga dapat mengalahkan anak-anak IPA yang linjur, di mana di sini anak IPA biasanya kan unggul di bidang matematika dan juga PK. Nah, di sini anak soshum seharusnya dapat mencuri poin di TKA karena anak IPA kan nggak belajar, mungkin kalau sekarang sih ada sih belajar kalau mereka mengambil lintas minat akuntansi, tapi mereka harus mengejar di bidang-bidang yang lainnya. Nah, untuk anak soshum tentunya mereka sudah punya bekal yang banyak di bidang TKA, tapi kembali lagi ini tergantung kepada usaha kalian. Kalau kalian bisa memaksimalkan peluang tersebut dan berusaha dengan sungguh-sungguh, tentunya kalian akan bisa mencapai hasil yang lebih baik. Tapi kalau kalian hanya strategi dan rencana-rencana hanya sebatas wacana, ya tentu impian kalian akan kabur. Sekali lagi, untuk kalian yang anak IPA yang benar-benar mau linjur dan tidak hanya untuk sekedar mendapatkan sertifikat nilai UTBK untuk STAN, itu kalian masih belum terlambat untuk belajar dari sekarang, karena masih ada sekitar 3 atau 4 bulan kurang lagi lah, dan kalian bisa tipsnya itu banyak berlatih soal, apalagi soal UTBK 2019 untuk menjadi acuan, karena kalian tentunya memiliki kekurangan di mana kalian tidak mempunyai basic TKA yang baik atau yang full. Nah, jadi di sini untuk anak IPS juga jangan kalah fight dari anak IPA yang linjur di mana mereka berani mengambil resiko. Nah, kalian sudah di jurusan soshum, mana tahu perjuangannya masih kendor dan lemah. Jadi di sini untuk lulus itu butuh perjuangan yang cukup tinggi, daya juangnya tidak hanya sebatas iya mau begini, mau begitu, mau belajar lagi. Nah, punya strategi, punya jadwal yang teratur, disiplin terhadap waktu. Semoga kalian bisa mencapai kampus impian dan lulus nanti. Di tengah mungkin ada yang sekitar lebih kurang 34.000, yang akan lulus cuma 14.000. Nah, coba kalian bandingkan, kalian harus berada di yang 14.000 dong yang orang kategori lulus. Oke, sekian dulu share dari kakak tentang plus minusnya UTBK 2021. Sekali lagi jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe channel YouTube ini serta bunyikan lonceng notifikasinya. Thanks for watching. Kakak Sudai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.